Memasuki Ramadan, kita pastinya mempunyai target ibadah untuk mengejar kasih sayang Allah. Bulan puasa ini sebenarnya adalah salah satu bukti sayangnya Allah kepada hambanya. Allah melipat gandakan pahala di setiap kebaikan yang kita lakukan. Pada surat Ar-Rahman ayat 1-13, Allah menegur kita tentang nikmat yang sering kita sepelekan. Allah memperkenalkan diri sebagai Ar-Rahman, artinya Maha Pengasih. Sebelum kita minta ampun, Allah sudah siapkan bulan Ramadan buat kita. Nikmat paling besar itu bukan harta, tapi Al-Quran. Al-Quran itulah petunjuk hidup kita. Coba lihat langit, matahari dan bulan jalan teratur. Alam semesta aja tunduk sama Allah. Di bulan puasa ini, kita diajak buat belajar tunduk juga. Disiplin waktu sahur dan buka, lalu dilanjutkan untuk sholat tarawih. Jangan sampai kita cuma sibuk urusan makanan, tapi lupa menyeimbangkan ibadah buat akhirat. Pas kita lagi lapar, Allah menyuruh kita untuk menahannya. Ada banyak makanan dan buah-buahan, tapi kita tak bisa mengonsumsinya. Di situ kita baru sadar, tegukan air saat buka itu rasanya luar biasa. Kita baru merasa butuh pas semuanya ditahan. Makanya Allah tanya sampai 31 kali. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Jadi, tujuan puasa kita bukan cuma menahan lapar, tapi supaya kita sadar kalau semua yang kita punya itu pemberian Allah. Ramadan adalah waktu buat kita belajar jujur, refleksi, dan bersyukur. Lalu, kenapa kita masih sering mengeluh, padahal nikmat Allah sudah sebanyak ini? Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Bu, sehat? Hari ini puasa kan? Betul. Betul. Siapa yang merasa lelah dengan puasa? Tidak. Semakin seger kan? Seger. Masya Allah. Jadi ternyata Bu, kita berpuasa bukan semakin loyo, tapi kita semakin semangat. Hampir semua peperangan di zaman Nabi terjadi di bulan Ramadan. Perang Badar terjadi di bulan Ramadan. Masya Allah. Dan kemenangan waktu itu juga di bulan Ramadan. Jadi bulan Ramadan, bulan semangat. Masya Allah. Siap semangat? Masya Allah. Mana jempolnya? Semangat. Masya Allah. Jadi orang kalau semangat, setan gak mendekat, Bu. Nah, inilah nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kita. Nikmat iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karenanya Allah panggil, Bu, orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai yang beriman, wajib kamu berpuasa. Mengapa? Karena syarat untuk bisa puasa adalah kita harus beriman. Nah, jadi nikmat terbesar itulah nikmat iman. Ada satu surah dalam Al-Quran yang Allah menceritakan tentang nikmat-nikmatnya.
Dan saya yakin ya, Abi Amir yakin ibu-ibu hafal. Surah apa itu Bu? Surah Ar-Rahman. Coba baca sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Khalaqal insan. 'allamahul bayan. Ar-Rahman, Allah Maha Rahman. Bahwa semua rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bisa bernafas karena rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bisa melihat karena rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bisa punya anak, itu semua karena kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin di antara kita sakit, tiba-tiba sembuh. Betapa nikmatnya sehat itu. Kalau nggak pernah sakit, kita merasakan nikmat nggak sehat? Biasa aja kan? Nah, baru ketahuan bahwa sehat itu nikmat karena pernah sakit. Betul banget? Betul banget Ibu. Masya Allah. Nikmat gigi. Baru terasa nikmat ketika gigi sudah mulai ompong. Nah, perhatikan. Betapa luar biasa nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ada 3 tingkatan nikmat. Yang paling rendah nikmat harta. Pak Ustadz, nikmat harta paling rendah? Iya. Lebih tinggi lagi nikmat hidup. Loh, kok bisa Pak Ustadz? Coba. Seorang sakit. Bu, seorang sakit. Abi Amir nggak bilang ibu-ibu ya. Seorang sakit. Nah, dia datang ke dokter. Kata dokter, waduh ini harus bayar 10 juta. Bayar nggak? Bayar. Demi untuk hidup, untuk sehat. Iya kan? Berarti lebih tinggi mana? Nikmat hidup atau nikmat harta? Nikmat hidup. Karena kita berani mengorbankan harta demi untuk mempertahankan hidup. Tapi ada lagi yang lebih tinggi lagi. Namanya nikmat iman. Makanya banyak kisah-kisah para sahabat Nabi. Mereka gugur di medan tempur hanya untuk membela iman. Halo? Tiba-tiba datang kepada ibu. Bawa pisau. Aku bunuh kamu kalau kamu tidak keluar dari Islam. Mana yang dipilih? Keluar dari Islam atau siap mati? Siap mati demi untuk iman. Perhatikan, jadi nikmat iman lebih tinggi daripada nikmat hidup. Masya Allah. Makanya ketika Allah berfirman tentang Ar-Rahman. Ar-Rahman. 'Allamal Qur'an. Khalaqal insan. 'allamahul bayan. Kata Allah apa? Nikmat pertama yang Allah sebut adalah nikmat Al-Quran. Allamal Quran. Al-Quran adalah hidayah. Al-Quran adalah hidayah. Bagian daripada iman kita. Bahwa kita beriman kepada Al-Quran. Perhatikan bahwa nikmat Al-Quran, nikmat iman lebih tinggi daripada nikmat penciptaan manusia. Makanya setelah nikmat Allamal Quran, Khalaqal insan. Itu ranking kedua. Itu ranking kedua. Karena banyak orang rela mati demi untuk iman. Rela dia membela Al-Quran. Rela siap untuk mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Perhatikan, inilah cara Allah mengajarkan kita. Jadi nikmat Ramadan ini Bapak Ibu, Masya Allah luar biasa. Ramadan ini nikmat tak terhingga. Allah beri kita kesempatan berpuasa untuk membuktikan iman kita. Lalu setelah itu Allah menyebutkan
nikmat bahasa, nikmat ngomong, nikmat bisa nulis. Allamahul bayan. Coba kalau tidak ada bahasa, kira-kira gimana ibu cara ngomong? Hah? Sulit kan? Subhanallah ibu. Ini Allah sebutkan ranking ketiga. Setelah nikmat penciptaan, bahwa dengan bahasa ini kita bisa memahami Al-Quran. Dengan bahasa kita bisa komunikasi. Dengan bahasa kita bisa menjelaskan. Dengan bahasa kita bisa membangun peradaban manusia. Kita bisa sekarang punya teknologi. Kita bisa punya kapal terbang, punya mobil. Semua itu karena nikmat bahasa. Sehingga ilmu bisa diwariskan dari generasi ke generasi melalui bahasa. Allamahul bayan. Artinya apa? Bunda semua, bahwa kita hendaklah mengerti bagaimana ranking nikmat ini. Jangan dibalik. Masa hanya karena urusan makan, ya hanya urusan makan, rela dia pindah iman. Na'udzubillahi min dzalik. Ingat nih, nikmat tertinggilah nikmat iman. Masa anak-anak kita rela dikorbankan hanya untuk kepentingan perut? Apa kata para ulama? Man kana syughluhu min ajli batnihi faqimatuhu mislama fi batnihi. Orang yang hanya pikirannya hanya isi perut, isi perut, isi perut, maka harga dirinya sama dengan isi perutnya. Halo? Apa isi perut? Kotoran. Jadi ayo naik tingkat dari level mikirin isi perut ke level isi hati, yaitu menjaga iman. Allamal Quran. Semoga Allah berkahi. Alhamdulillah, terima kasih banyak Abi. Bu, sehat? Alhamdulillah. Sudah jelas yang disampaikan oleh Abi? Ya Allah. Puasa semua ini? Insya Allah kelihatan muka-muka ahli sorga semuanya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Puja dan puji kita panjatkan atas karyat Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa kita berikan salawat dan salam kita kepada junjungan kita, manusia yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan umatnya yang setia hingga akhir zaman. Alhamdulillah kita ketemu lagi di program kesayangan kita, yaitu Cahaya Hati Indonesia. Bulan Ramadan nih Bu. Bu, buka puasanya pakai apa kemarin? Es blewah, apa lagi? Jus buah, apa? Kelapa, apa gorengan? Celup kuah kacang cabai ada? Pakai lontong ada? Masya Allah. Ini buka puasa atau balas dendam? Puasa minggu pertama, hari pertama begitu ramai dengan keriaan ya. Bahkan kadangkala kita suka beli belanjanya berlebih, betul apa betul? Kayaknya kurang nih, beli aja lebihan. Ternyata baru 2 suap udah habis, betul apa betul? Nah hari ini di bulan Ramadan, bulan penuh berkah, kita diajarkan untuk pertama menahan diri dari hawa nafsu, termasuk juga pada saat berbuka puasa tidak berlebih-lebihan. Kita bisa masuk Ramadan juga atas rahmat dan kasih sayang Allah. Makanya diangkat tema kita itu surah Ar-Rahman. Ya Abi ya, benar. Betul, kita mengangkat surat tema kita itu surah Ar-Rahman. Kita menggali kenapa di dalam satu surah ini berkali-kali Allah sebut Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kita gali lebih dalam. Makanya ibu-ibu berterima kasih dong kepada Allah. Angkat tangannya Pak. Bu, ya Allah. Ya Allah. Terima kasih. Terima kasih. Tahun ini aku diizinkan olehmu bisa masuk Ramadan lagi. Bisa masuk Ramadan lagi. Bantu aku ya Allah. Bantu aku ya Allah. Agar aku bersungguh-sungguh mengisi Ramadan ini dengan amal soleh, siang dan malam. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Abi. Bu yang mau nanya angkat tangannya cepat segera, silahkan. Iya, mana ini, mana coba angkat tangannya semuanya, saya mau lihat yang mau nanya. Wah semuanya banyak. Silakan Ibu yang di depan. Iya, ya mana ya, mana, iya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya Abi, bulan Ramadan adalah bukan hanya sekedar menahan lapar dan dahaga, Ya. tapi juga menahan amarah. Nah, bagaimana nih caranya menahan amarah? Apakah kita benar-benar tidak boleh marah di saat puasa? Tetapi bagaimana kalau kita diperlakukan tidak adil? Oh, Gimana? gitu. Ya, baik, ya. Ini, Sudah, Bi. ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu kayaknya nanyanya sambil agak setengah emosi dikit ya. Bercanda gurau-gurau Bu, gurau-gurau. Enggak serius, jangan serius, jangan serius. Lagi curhat. Lagi curhat gitu. Silakan Abi, fadhil Abi. Ya. Jadi dalam satu riwayat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyampaikan kepada salah seorang sahabatnya, mengatakan bahwa kalau ada orang membuat kamu atau mengajak kamu bertengkar, mengajak kamu marahan, katakan kul inni shaim. Lagi inni shaim. Lagi inni shaim. Jadi aku sedang berpuasa. Bukan artinya aku sedang berpuasa, nanti setelah maghrib kita tengkar. Bukan begitu ya. Maksudnya bahwa inti puasa itu menahan. Menahan dari lapar dan haus ya, menahan dari makan dan minum. Ya, jangan sampai kemasukan nih yang membatalkan puasa nih. Idkhalus syai' ilal jaufi amdan. Sengaja memasukkan suatu ke dalam lubang ya, ke pencernaan. Kalau hanya dikumur-kumur ya makruh ya kalau sudah hampir ke kerongkongan ya. Nah, tapi kalau sudah masuk ke pencernaan baru batal. Jadi kumur-kumur nggak apa-apa ya Abi ya? Kumur-kumur enggak apa-apa. Kalau kumur-kumurnya pakai es teh manis gimana Abi? Nah, itu amdan sengaja itu. Nah, jadi itu pun ya kalau masih pagi-pagi, kalau sudah masuk lewat duhur sudah di situ ibu kumur-kumurnya lebih hati-hati lagi ya. Itu sudah sangat makruh ya. Karena kadang-kadang ngakal-ngakalin. Iya. Jadi pokoknya katakan aku sedang berpuasa. Nah, tapi itu semua intinya apa? Kenapa kok puasa ini harus juga menahan dari marah? Supaya tidak rusak puasanya. Puasanya nggak batal, hanya mengurangi pahala puasa. Karena kalau kita marah, itu setan masuk ke kita Bu. Padahal setan itu sudah diikat. Nah kok bisa Pak Ustadz marah? Setan diikat. Jadi ada pintu lagi, yaitu namanya pintu nafsu. Nah itu yang gak diikat oleh Allah. Nafsu itu bernafsu. Dia entah karena ingin itu, karena itu akhirnya marah. Nah oleh karena itu kendalikan marah itu kata Nabi dengan mengatakan aku sedang berpuasa. Nah ada penelitian di Amerika Bu. Halo? Ya. Sebuah kebiasaan kalau sudah dibiasakan setiap hari sampai minimal 20 hari, apalagi sebulan, maka itu akan menjadi karakter. Maka kalau seorang muslim setiap Ramadan, dia menahan, dia nggak pernah marah dari awal sampai akhir Ramadan, maka dia nanti akan menjadi karakter, nggak akan pernah marah. Nah, kalau ngomel itu masuk marah nggak Bang David? Nah, itu dia. Nah, ibu-ibu nggak pernah marah dengan ngomelnya. Ngomel itu cinta. Oh, bener Ibu. Iya. Betul aja. Ngomel itu sayang. Sayang ya. Semua istri, halo, semua istri Nabi sejak Nabi Adam sampai istri Rasulullah itu sering ngomel Bu. Karena itu sifat wanita. Makanya kita laki-laki Bang David, ya. halo, ya, tiap hari belajar menikmati omelan istri. Iya. Gitu. Iya, Bang David nanti di depan cermin gini, ngapain Bah? Lagi belajar menikmati omelanmu saya. Oh iya. Gitu. Saya akan praktekkan Abi nanti di rumah. Bu, catat, rekam, sampein ke suami ya. Ya Bu ya. Bu. Iya aja, bener. Wahai para suami, sabarlah. Baik, insya Allah kita akan lanjut lagi. Bicara mengenai bulan Ramadan, bulan untuk menahan diri dari yang halal, apalagi dari yang haram. Termasuk juga belajar untuk menahan amarah. Kita akan lanjutkan lagi kajiannya.
melalui surah Ar-Rahman. Begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Jangan kemana-mana, tetap di sini, di Cahaya Hati Indonesia. Wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Allahu akbar. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarona wa aujabana bil ibadah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, yang mulia guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Ki Haji Abi Amir Faisal yang banyak menyampaikan ilmu buat kita. Kita yakini apa yang beliau sampaikan banyak manfaat buat kita semua. Amin. Segenap pemirsa iNews Cahaya Hati Indonesia dan seluruh jamaah kaum muslimin dan muslimat yang ada di Masjid Jami Baitul Mukmin, insya Allah kumpul dan hadir kita hari ini mendapatkan keberkahan. Amin. Melanjutkan tentang surah Ar-Rahman yang telah disampaikan tadi oleh guru kita, saya ngikutin aja, saya makmuman aja sama beliau. Lanjut ayat 5 dan ayat 6. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Asyamsu wal qamaru bihusban. Bu, matahari dan rembulan itu beredarnya sesuai daripada aturan yang Allah berikan. Wan najmu wasyajaru yasjudan, dan bintang-bintang, pepohonan semua itu sujud dan tunduk kepada Allah. Ini pelajaran buat kita bahwa kadang kita sering hidup merasa galau, hidup sering kacau. Padahal ibu, matahari tidak pernah telat terbitnya. Rembulan tidak pernah ketukar. Benar bu? Semua itu Allah yang atur. Ini menandakan bahwa seluruh alam yang Allah ciptakan, baik langit, bumi, bintang, bulan, matahari, itu menurut sujud kepada Allah. Dan bahkan beliau ini Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan itu semua untuk apa? Untuk nurut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bu, ini momentum Ramadan, bahwa kita diajarkan melalui puasa itu semuanya dari makan kita diatur, ya bu. Kemudian batasannya semuanya ada. Kita harus nurut aturan yang diatur melalui Ramadan, apalagi puasa, membentuk karakter. Pendidikan yang Allah kasih melalui puasa apa sih? Pertama, puasa melatih kita disiplin. Matahari,
Bulan itu disiplinnya luar biasa, nggak pernah telat terbitnya, selalu bergantian. Begitupun puasa yang Allah anjurkan dan beritakan buat kita, diajarkan disiplin. Apa disiplinnya? Disiplin waktu. Kalau belum waktunya jangan. Bu, tempe halal kan? Halal. Siang hari kalau lagi puasa haram. Es buah halal nggak? Halal. Kapan halalnya? Habis maghrib. Termasuk kolak halal habis Maghrib. suami sendiri halal habis Maghrib. traweh. Nafsu amat. Habis traweh lamaan dikit waktunya. No, habis maghrib celam-celam doang Roman. Bu, diatur semua, disiplin waktu. Kenapa? Karena ibadah semuanya muaranya disiplin. Sholat disiplin waktu, puasa disiplin makan minum, ya Bu. Semuanya diatur. Maka hari ini kita ambil pelajaran melalui ayat surah Ar-Rahman ayat 5 dan 6 ini. Allah semua makhluknya tunduk dan patuh atas perintahnya. Maka Ramadan membentuk karakter kita. Buat siapa? Orang yang beriman. Ini kan yang dipanggil puasa iman. Ya Bu, yang dipanggil ibadah semuanya iman. Iman ini panggilan. Kalau bukan panggilan iman, nggak mungkin kita mau lapar-laparan di hari Bu. Kalau bukan karena panggilan iman, nggak mungkin kita haus-hausan. Tapi kan iman diuji. Emang nggak ada ujiannya? Loh. Puasa pertama ujian rada berat. Apalagi di jam segini nih. Jam segini nih. Iya. Ini lagi aus-ausnya, lagi lapar-laparnya. Jam 3 sore udah mulai oleng udah kita. Bener Po. Iya, kadang-kadang mata hitam putih udah hilang hitamnya. Putih doang, muka udah pucet banget, udah jalan udah sempoyongan. Wah, mata udah berengan mata ini. Ada korma di pojokan TV, ada apa nih? Coba kayak korma kita kata ya kan. Sampai segitunya. Nih, Bu, kenapa ujian? Semuanya pengen kita inginin, ya Bu. Siang hari apa yang kita pengenin, semuanya pengen kita beli. Semuanya pengen kita makan. Diatur kita menahan tuh. Siang hari apa aja kita lihat enak. Ya Allah, tempe basi sisa sahur. Kita lihat rasanya enak banget ya Bu. Ya Bu. Tapi kan kalau sudah datang bedug maghrib, yang adzan maghrib berkumandang, yang kita minum apa? 1 gelas teh manis, 3 butir korma, hilang semua kepengenan yang kita pengenin di siang hari. Bener Bu? Tuh, nurut kita dengan perintah Allah. Apalagi kita melaksanakan Ramadan ini kesempatan buat kita. Maka Ramadan itu madrasah. Ramadan itu sekolah. Di mana sekolahan itu banyak pelajarannya. Kurikulum Ramadan itu macem-macem. Puasa aja juga Ibu kalau kita ambil pelajaran. Puasa ngajarin disiplin makan minum. Yang kedua puasa ngajarin jujur, ya kan? Pelajaran buat kita. Tadi sholat zuhur kan? Sebelum sholat wudhu dulu kan? Lagi wudhu ke kumur kan? Andaikan kata kita colong itu air sedikit aja Ibu. Jangankan KPK, jangankan polisi, temen di samping lagi wudhu nggak tahu kalau kita nyolong air. Kenapa kita nggak lakuin itu? Karena merasa adanya Allah. Jujur. Jujur aja udah. Jangan pakai hidup nggak pakai jujur. Kalau jujur insya Allah hidup nggak hancur. Hidup juga jalannya mujur. Puasa ngajarin jujur. Yang ketiga puasa ini pelajaran lagi buat kita. Supaya apa? Supaya peka.
Ya Allah, baru sehari saya nggak kena nasi, begini rasanya lapar. Ya Allah, baru sehari saya nggak kena air, begini rasanya haus. Ternyata tidak enak lapar, Ibu. Ternyata tidak enak haus, benar? Timbul kepekaan dalam diri kita, ya Allah, bagaimana ya saudara saya yang tiap hari merasakan lapar dan haus, bukan hanya di bulan Ramadan saja, siang malam dia merasakan lapar. Ya Bu, timbul kepekaan untuk saling berbagi. Maka Ramadan membentuk karakter kita supaya peka. Nih Ramadan, ntar sore bagiin takjil kalau ada kelebihan rezeki ya Bu. Berbagi dengan orang-orang susah. Insya Allah Allah menciptakan langit, bumi, matahari dan rembulan, semua pohon-pohonan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita pun momentum Ramadan ingin tunduk dengan segala perintah Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan kita sehat, bisa ngelaksanain ibadah Ramadan sempurna. Amin. Ya, udah ya. Iya. Awas jatuh Ustaz. Bu. Alhamdulillah. Yuk kita baca yuk. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan as-samsu wal qamaru bihusban wan najmu was-sajaru yasjudan was-samaa rafa'aha wa wadhaha mizan. Sadaqallahul azim. Pengen ngegas aja Ibu. Kita akan lanjut lagi ayat selanjutnya. Surah Ar-Rahman, hanya di Cahaya Hati Indonesia. Tapi sebelumnya kita juga akan berbagi keberkahan bersama dengan Luwak White Coffee. Jadi jangan kemana-mana, tetap di sini. Di mana? Cahaya Hati Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah para ibu, bapak jamaah, hari ini saya ingin berbagi keberkahan bersama Luwak White Coffee untuk seluruh jamaah yang hadir di sini. Mau dapat hadiah nggak Bu? Oh, ada syaratnya. Jawab pertanyaan dari saya, nanti saya akan kasih hadiah Rp1, tapi dipotong pajak. Pertanyaan dari saya, yuk dengarkan baik-baik. Oke. Pertanyaannya, surat apakah yang sedang kita bahas di dalam Al-Quran hari ini dalam Cahaya Hati Indonesia? Ayo silakan. Ya, Ibu ini depan ya. Ibu, ya maju Bu, maju. Ini mic-nya. Iya, perkenalkan namanya Ibu siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Wulan, Ustadz. Ibu apa? Ibu Wulan. Wulan Dari Merindu? Wulan aja. Wulan aja, iya. Dari BKMM Kelurahan Jatirasa, Ustadz. Jawabannya, Ibu? Alhamdulillah tadi saya menyimak, jawabannya adalah surat Ar-Rahman. Surah Ar-Rahman, iya betul. Luar biasa. Hadiahnya saya kasih Rp1.000.000 tuh buat Wulan, tapi ingat dipotong pajak. Oke. Iya, terima kasih. Ya, Ibu silahkan untuk duduk kembali. Masya Allah. Makasih Ibu. Alhamdulillah. Selamat. Jangan lupa ya Ibu. Parcel yang ada di sini bagus nggak? Oh bagus. Pengen dapat hadiah juga? Masya Allah. Nah, selama bulan Ramadan Kopi Luwak ingin bagi-bagi emas dengan cara membuat parcel seperti ini, kemudian dipoto, divideoin, lalu upload ke Instagram dan tag ke @kopiluwakofficial dan gunakan hashtag
emas Ramadan Kopi Luwak. Insya Allah mudah-mudahan beruntung, raih kesempatan, semoga mendapatkan hadiah emas buruan ya, ikutin ya. Oke, para pemirsa juga boleh di rumah. Insya Allah siapa tahu dapat hadiah emas. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih, jangan kemana-mana ya, terus kita pantengin, kita ikutin kajian Cahaya di Indonesia hari ini. Semangat.